Selamat malam Pak Yuradit. Selamat malam Bang. Oke, tahan dulu. Pak Merkuri. Merkuri. Selamat malam Pak Merkuri. Bapak atau Ibu. Merkuri. Merkuri monitor Merkuri. Panggilan terakhir Merkuri. Monitor kah? Oke, terima kasih Bang ya. Silakan Bang Yuradit. Ada yang mau ditanyakan silakan. Saya nyimak aja dulu Bang, izin. Radit Muslim apa Kristen ya? Kristen Bang Handi. Oke. Pak Yuradit, ada yang mau ditanggapi nggak mengenai perbedaan manusia dan Tuhan? Oh, temanya perbedaan manusia dan Tuhan ya Bang. Ya itu dulu lah yang paling gampang. Gimana Claudio? Kalau dia jangan ikut campur dulu, Radit dulu yang ngomong. Kalau dia mah dari tadi mah. Dia mah ngomongnya ke samping dulu dia. lanjut. Gimana Radit? Lu bisa gak Bang Radit bedain manusia dan Tuhan? Tuhan itu manusia itu tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa menjamin surga, tidak bisa berfirman. Bang Claudio. Ini Claudio ini kok jadi kayaknya Cuman kalau dalam kenapa sih? kepercayaan apa yang saya imani Bang, Bahkan justru terima harus kamu itu manusia supaya bisa bisa menyelamatkan. Tuhan. Kalau dia bisa nggak sih kok berhenti gacor dulu gitu loh di lakban kayak itu congor. Terusin dulu Pak Yuradit. Kalau dalam kepercayaan saya Bang, harus manusia, harus 100%, harus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, dalam artian tidak berdosa, itu yang bisa menyelamatkan Bang. Siapa itu sepenuhnya manusia sepenuhnya Tuhan? Siapa itu oknumnya Bang? Yesus Bang. Yesus. Oh Yesus. Jadi Yesus ini double ya, dua kodrat. Betul, duinatur Bang ya. Duinatur. Terus manusianya, kalau dia bisa nggak sih gue lakban juga loh. Banjuma, terusin lagi dong. Duinatur ini gimana ini menjelaskan duinatur ini? Gurunda Zuma masih monitor kah Gurunda? Masih. Apa tadi permasalahannya? Duinatur Yesus itu manusia dan Tuhan juga gitu loh. Oh, itu karena Kristen pasti yang bicara. Iya benar Bang, izin Bang. Oke. Apakah tanggapan ini juga konsep ini juga dianut oleh murid-murid Yesus? Atau murid-murid Yesus diajarkan oleh Yesus untuk menyembah kepada hakikat yang ada di langit? Iya, Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Iya Bang. Oh, bukan. Itu bukan larinya ke situ. Berarti Anda pengikut Thomas kalau gitu. Yesusnya maksudku. Yesusnya ketika kemudian mempraktekkan menyembah kepada hakikat yang ada di surga atau yang ada di langit, murid-muridnya mengibadahi yang ada di langit atau mengibadahi yang ada di bumi? Yesusnya maksudku. Yesusnya Bang. Iya, kan Yesus mengatakan gini kawan. Di Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ada tidak Yesus mencontohkan menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus? Karena murid harus mengikuti Yesus nih. Di mana Yesus sendiri melakukan pekerjaan, beribadah, mengilahkan yang ada di langit. Muridnya mengikuti itu. Muridnya ketika dikatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku menyembah hakikat yang ada di langit, maka pengikutku menyembah hakikat yang ada di langit. Yesus pada saat itu di mana? Di bumi. Berarti muridnya tidak menyembah yang di bumi, tapi menyembah yang di langit, yaitu yang bukan Yesus. Betul nggak? Menurut pemahaman saya nggak juga seperti itu sih Bang.
Karena murid-murid Tuhan Yesus itu mereka kan sering diajarkan sama Tuhan Yesus. Misalnya waktu Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 13 ayat 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Kayak Ya, jadi gini saudara. terus Yohanes 8 ayat 24, kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu, gitu-gitu. Ya, dia apa? Dia Tuhan, gitu maksudnya. Kalau mungkin menurut abang Yesus minta disembah, Nggak mungkin yang minta disembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu iblis. Yesus Bang, bukan gimana, iblis. Gimana? Yang minta disembah selain daripada Tuhan itu iblis. Yesus bukan iblis. Makanya Yesus tidak minta disembah. Yang menginginkan kemudian penyembahan kepada Yesus benar. itu hanya iblis. Mau enggak Tapi Tuhan Yesus yang tidak mengutus? menolak, Bang. Karena tidak ada orang pernah menyembah dia. Nggak ada yang pernah menyembah Yesus. Tidak ada yang pernah mengilahkan Yesus. Di mana Yesus mengatakan sendiri loh. Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Dan mereka percaya. Percaya apa? Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti muridnya semuanya percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Itu kata Yesus. Saya lebih percaya Yesus. Kalau Anda mengatakan murid yang menuhankan Yesus itu dan Yesus tidak menolaknya, tidak. Yesus tidak pernah dituhankan sama muridnya. Yesus mengatakan muridku percaya aku utusan. Lah, ente siapa? Memfitnah Yesus dan muridnya. Cuman gini, Bang, dalam kayak Matius 28 ayat 17, ketika melihat dia mereka menyembahnya. Terus kayak Yohanes 9 ayat 38 katanya aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Jadi maksudnya Tuhan Yesus juga tidak menolak penyembahan gitu, Bang. Tunggu dulu saudara. Ketika Anda membawa dogma Kristen, Anda hanya membawa cerita dari hasil penyelidikan dari penulis kitab-kitab di mana kitab ini memang diperuntukkan untuk muatan penyembahan kepada Yesus. Ingat, Yesus tidak mengenal penulis kitab saudara. Kedua, Yesus tidak memberikan kemudian legitimasi kepada kitab saudara. Jadi cakupan yang ada di dalamnya tidak bisa dikatakan itulah yang paling akurat. Baik dia nabi, baik dia rasul, maupun dia Anda anggap Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda membawa Matius 28. Matius 28 nomor 17. Itu sudah bukan Yesus itu. Itu diduga adalah Yesus palsu. Kenapa? Karena Yesus ajarannya sudah tamat. Coba Anda pahami dalam Yohanes 17 nomor 8 yang saya ucapkan tadi. Menurut saudara, apakah masih ada firman tambahan ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini belum terjadi penyaliban. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan, apakah menurut saudara masih ada firman yang belum disampaikan? Firman, saya harus pelajari dulu ya, Bang. Ya, sederhana aja saudara. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan mereka telah menerimanya. Hayo. Pertanyaan saya, ketika segala firman Yesus telah sampaikan, apakah masih ada firman-firman tambahan? Cuman secara harfiah kami mengimani bahwa segala firman yang engkau firmankan, Yesus juga kan adalah firman hidup, Bang. Jadi apapun yang Yesus katakan itulah firman itu sendiri. Iya. Sekarang pertanyaan saya, apakah segala firman setelah segala firman disampaikan oleh Yesus
masih ada firman sebelumnya, setelahnya. Sebenarnya kalimat Yohanes 17 ayat 8 itu yang abang bacakan itu belum utuh sih bang, karena dia ada kelanjutannya tuh. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lalu endingnya berarti Yesus adalah? Memang benar Yesus memang utusan bang. Memang Nah benar. terus endingnya itu kan? Betul. Endingnya Tapi itu kan? utusan mana yang datang dari Tuhan selain Yesus? Hanya Yesus saja kan. Bahwa Kata dia keluar siapa? dan Kata siapa hanya Yesus? Kata siapa hanya Yesus yang utusan? kata ayat ini bang. Nah, coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 34. Oke. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah Musa diutus Allah? Iya benar. Berlaku ini kan? Berlaku nggak Yohanes 3 nomor 34 ini kepada Musa? Berlaku. Nah, iya. Berarti salah Anda ketika saudara mengatakan hanya Yesus yang diutus oleh Tuhan. Ternyata Anda mengiyakan. Musa juga diutus. Daud juga diutus. Salomo juga diutus. Daniel. Semuanya diutus. Gini bang, dalam doktrin Tritunggal kan kami mempercayai bahwa di dalam kata diutus Allah itu berbicara juga tentang keilahiannya Yesus. Ya, itu karena Anda Kristen. Ya benar. Itu kan bicara. Ya, itu karena Anda Kristen. Anda mendengarkan dogma dari Yesus Kristus yang diduga palsu. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu karena Anda Kristen. Sekarang karena Yesus, jangan karena Kristen. Yesus yang mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Jadi semua firman dari A sampai Z, Yesus sudah sorong semuanya ke muridnya. Muridnya menerima, merangkul semua firman-firman itu, pengajaran itu. Ending, manifestasi dari semua firman, Yesus hanya utusan Tuhan bagi murid. Bagi Kristen, Yesus bukan utusan saja. Yesus itu Tuhan itu sendiri juga. Siapa yang mengajarkan Kristen seperti itu? Makhluk yang datang kepada Paulus. Jadi coba Anda lihat tuh. Anda lihat di dalam Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang, nuzul mengambil rupa manusia. Berbeda dengan yang di Yohanes 1, firman menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, itu masih ada kebenarannya. Firman perkataan Tuhan menjadi daging. Perkataan Tuhan menjadi matahari. Perkataan Tuhan menjadi alam semesta ini. Mazmur 33 nomor 9. Tapi kalau dikatakan Yesus itu kemudian adalah Tuhan itu sendiri, tidak cocok dengan Yohanes 1, nggak cocok. Cocoknya Kolose 2 atau Filipi 2, itu baru cocok. Jadi kalau Anda mengusung kemudian Yesus adalah manusia dan sekaligus Tuhan, Anda sedang mengusung ajaran Yesus Kristus yang diduga penyesat. Yang Yesus nubuatkan dalam Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Kalau di dalam Al-Quran diketerangkan kemudian bahwasanya yang membangkitkan angan-angan saudara-saudara Kristen itu adalah dia yang bersumpah di hadapan Allah. Summala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi orang-orang kafir
dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka adalah orang-orang kafir, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultana illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada orang-orang kafir yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Nah, ketika Yesus berkata di dalam Matius 23, 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus tuh. Percayakah Anda bahwa menurut Yesus akan datang Kristus palsu penyesat setelah dia? Apakah Anda percaya? Percaya, Bang. Nah, percaya. Tanda-tanda Kristus palsu itu adalah melakukan mukjizat, kemudian apa? Menyesatkan banyak orang. Kemudian apa? Mengaku Yesus Kristus. 3 komponen ini kemudian terdapat pada Kristen, terdapat kepada Paulus sebagai tokoh Kristen. Di dalam Matius 24 Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Kristus di dalam di padang gurun atau Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, itu Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal Yesus anak Maria sudah menasihatkan gurunya. Jawabannya, karena Yesus hanya memperingatkan muridnya Bani Israel, tidak memperingatkan kepada non-Israel, sedangkan Anda adalah non-Israel. Yang Anda ikuti adalah yang diduga Yesus palsu, yang datang dan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi noise, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, Anda bagian daripada bangsa yang dijadikan murid oleh yang diduga Yesus palsu. Sampai sini sadar enggak Anda tuh? Paulus itu kan bukan nabi, Bang, rasul. Kalau dia rasul sudah pasti nabi. Celaka kalau dia bukan nabi. Kenapa? Kalau dia bukan nabi, semakin hancur posisinya. Karena yang menerima wahyu itu hanya nabi. Kalau Paulus bukan nabi, lalu dari mana 13 buku ini? Catatan-catatannya 13 buku ini dari mana dia dapatkan? Karena gini, Bang, kan perbedaan nabi dan rasul itu tuh, kalau rasul itu semacam penyambung lidah atau menyampaikan firman dari Tuhan kepada umat. Nah, sedangkan nabi kan, nabi menurut pemahaman saya itu semacam nggak diwajibkan untuk menyampaikan firman gitu, Bang. Jadi iya, nabi itu lebih ke memberikan penglihatan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus, gitu. Semacam membuat tentang Yesus gitu, Bang. jadi gini, nabi itu orang yang menerima wahyu, orang yang menerima penglihatan. Rasul levelnya lebih tinggi. Syarat untuk menjadi rasul wajib nabi. Kenapa? Nabi menerima wahyu, menerima penglihatan. Rasul
adalah nabi yang menerima wahyu dan penglihatan, di mana hasil pewahyuan dan penglihatan itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu rasul. Nabi, orang yang menerima penglihatan. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan rasul adalah nabi yang menerima wahyu dan penglihatan untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu perbedaannya. Jadi rasul itu ibarat sarjana, nabi ibarat SMA. Tidak mungkin ada orang bisa sarjana tanpa melalui bangku SMA. SMA belum tentu sarjana, sarjana sudah pasti SMA. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Mari kita buktikan. Anda baca kisah para rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Baca itu kitab saudara. Dan kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, celaka itu bang, celaka. Karena yang disebut nabi adalah dia yang menerima wahyu. Kalau Paulus Anda katakan bukan nabi, lantas Anda mengatakan dia menerima ilham, menerima wahyu, berarti Anda dengan kata lain mengatakan Paulus itu adalah nabi palsu. Dan yang datang kepadanya sudah pasti Kristus palsu. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan memperlihatkan mukjizat-mukjizat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dipenuhi enggak oleh Paulus? Dipenuhi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Kisah para Rasul 13 nomor 1, Paulus nabi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Mengaku dia menerima wahyu berupa Injil. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Karena dia mengaku rasul. Dengan mengaku rasul sama dengan dia mengaku sebagai nabi. Kenapa kemudian Anda tidak mengakuinya? Karena Yesus mengatakan nabi palsu. Sehingga Anda mengatakan, oh Paulus bukan nabi. Dengan Anda tidak mengakuinya nabi, tapi Anda mengatakan dia rasul. Meskipun Anda mengatakan dia bukan nabi, tapi Anda mengatakan dia rasul, itu sama dengan dia rasul, nabi. Begitu saudara. Nah sekarang permasalahannya adalah, coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 3. Ketika murid Yesus bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kalau engkau yang datang, tanda-tandanya apa? Kata Yesus, tanda kedatanganku yang pertama, matahari menjadi gelap. Kedua, bulan tidak bercahaya. Ketiga, bintang-bintang di langit berjatuhan. Keempat, kuasa-kuasa langit berguncang. Kelima, aku akan kelihatan di langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini terjadi pada saat oknum yang mengaku Yesus Kristus datang kepada Paulus? Ada nggak tanda-tanda itu menyertai saudara Yuradit? Silakan Anda jawab. Yang tanda-tanda itu di ayat berapa, Bang? Di Matius 24 nomor 3, Yesus ditanya, kapan tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus di data nomor 27, di data nomor 30. Itu tanda kedatangan Yesus. Nah, selain daripada itu kata Yesus, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Karena dalam pasal ini itu nggak ada yang kayak dibilang abang tadi. Baca Matius 24 nomor 30. Kan ditanya, apa tanda kedatanganmu? Baca nomor 30, tanda kedatangan Yesus. Atau baca dari data nomor 29. Matius 24 29 dan 30.
Segera sudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah beda konteks, Bang. Itu judulnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, Itu udah beda tanda konteks, Bang. itu kedatangan Yesus kan? Ya benar, tapi nggak ada hubungannya sama yang Nah, sekarang pertanyaannya, tanda itu ada nggak ketika sosok Yesus mengaku ke Paulus? Ada nggak? Kalau pertanyaannya tanda itu ada, ya jelas ada. Karena itu kan kedatangan anak manusia, Bang. Jadi sudah pernah bintang-bintang berjatuhan dari langit? Sudah pernah Yesus terlihat oleh seluruh manusia Oh, di langit? enggak, kalau maksudnya ini saya memahami dalam konteks ini yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, Bang. Nah, kedatangan Yesus yang keberapa yang datang kepada Paulus? Saya percaya kedatangan Yesus hanya sekali. Ya, terus yang datang kepada Paulus kedatangan keberapa? Kedatangan yang sekali itu, Bang. Maksudnya? Kan Yang Yesus sudah, abang itu. Yesus kan sudah pergi. Enggak, Matius 24 ini Yesus belum disalib kan, Bang. Iya betul, tapi di Galatia 2 itu, di Galatia 2, Galatia 1 itu kan dituliskan di tahun 52. Yesus sudah tak ada itu. Galatia berapa, Bang, tadi? Galatia 1 nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 Nomor 1 coba Anda baca. ayat 1, Bang. Galatia 1 ayat Iya. 1. Oke. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Baca nomor 11-nya. Paulus menerima Injil dari bukan manusia kan? Sebab aku menyatakan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa berkata aku mengenai jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat tajam melihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka saat aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Benar ini, Bang. Nah, itu ditulis tahun berapa itu? Galatia itu dituliskan kemudian di tahun 52-53. Yesus masih ada di dunia. Ini sudah dikubur ini pasca kematian. Pasca kematian datang dia kan kembali. Bukankah Yesus itu setelah dikubur hanya 40 hari kemudian keliling. Habis itu terangkat ke langit. Tahun 52, 53 muncul sosok mengaku Yesus. Berarti itu kedatangan keberapa?
Kan nanti Yang nah, spesifik kalau kedatangannya di ayat berapa ya bang? Soalnya saya nggak paham kedatangan Yesus. Jadi coba Anda baca. Injil yang datang dari manusia ya benar, bukan dari manusia ya benar, karena sebagai bukti Yesus terangkat ke surga kan membuktikan bahwa dia berkuasa atas kematian, atas maut. Nah, dia menang atas maut itu artinya dia bukanlah manusia biasa. Itu bahwa sepenuhnya dia Tuhan. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia, Bang? Kapan dia berhenti menjadi manusia? Bukankah Maria ini dia udah menanggalkan tubuh kemanusiaannya, Bang? Udah menanggalkan tubuh kemanusiaan kan? Itu kan doktrin, doktrin yang muncul setelah Yesus yang diduga palsu itu datang mendoktrin Paulus. Jangan itu dibawa. Bawa ajaran Yesusnya. Kapan Yesus mengatakan dia bukan manusia? Kan yang harus dipercaya Yesus, bukan yang lain kan? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, anak manusia, Yesus sering mengatakan anak manusia, benar memang. Nah, sedangkan Paulus menerimanya bukan dari manusia. Dalam kalimat bukan dari manusia kan bisa berarti bahwa Paulus juga mempercayai bahwa Yesus itu Allah, itu bang. Ya itu dia makanya saya katakan. Wal awaru wal akhiru gitu. Ya itu iblis itu yang ingin menyamai Tuhan itu. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Di mana pernah Yesus berucap itu? Akulah itu kan, Alfa dan Omega. Ya itu ucapan makhluk yang datang di Pulau Patmos. Akulah Alfa dan Omega. Akulah awal dan akhir. Pernah nggak Yesus mengatakan itu sebelumnya? Ketika dia mengajarkan segala firman yang engkau berikan kepadaku. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Kan firman semua Yesus telah sampaikan. Masih ada nggak firman lain? Dalam wahyu itu bang. Iya maksud saya gini loh. Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ketika segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, telah semuanya Yesus sampaikan firman itu. Ada nggak di situ Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega? Iya, yang dalam wahyu itu bang, wahyu 1 ayat 8. Wahyu itu ditulis antara tahun 94 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada. Sedangkan Yesusnya mengaku ketika dia datang sebagai penginjil di tengah-tengah Bani Israel, segala firman telah aku sampaikan. Ucapan Alfa dan Omega tidak ada di antara segala firman tersebut. Jadi penambahan-penambahan setelahnya itu bukanlah firman dari Yesus. Berarti yang mengatakan itu bukan Yesus. Tapi abang tahu kan bahwa yang nulis wahyu itu Nabi Yohanes, Rasul Yohanes. Tidak ada yang tahu. Tidak ada. Jangankan kitab wahyu, ya. Jangankan kitab wahyu. Yohanes aja, buku Yohanes aja itu bukan murid Yesus yang menulisnya. Apalagi wahyu. Coba Anda baca di dalam Wahyu 21 nomor 24-25. Di situ terbukti bahwa penulis buku wahyu itu bukan anak Zebedeus, bukan muridnya Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada akulah Alfa dan Omega, nggak ada. Itu bukan ucapan Yesus itu. Itu ucapan makhluk yang ingin menyaingi pencipta langit dan bumi. Yang tidak berawal dan tidak berakhir itu adalah Tuhannya Bani Israel. Kok tiba-tiba ada makhluk mengaku akulah sang bintang timur. Akulah Alfa dan Omega. Itu sudah bukan Yesus. Makanya Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Kenapa? Karena penyesat itu akan mengaku Tuhan. Penyesat itu akan mengaku Alfa dan Omega, berkuasa di langit, di bumi. Namanya penyesat. Makanya waspada kata Yesus. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang akan berjatuhan. Matahari menjadi gelap.
langit tidak apa? Bulan tidak bercahaya, kuasa-kuasa langit berguncang, itu tanda kedatanganku. Jadi kalau hanya mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos loh, aku bertemu Yesus di padang gurun loh, jangan kau percaya, itu bukan aku. Itu kata Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya Paulus. Yang percaya kepada Paulus itu hanya Roma, Katolik, Belanda. Dan orang Indonesia yang ikut agama Belanda. Tapi orang Yahudi tidak percaya. Mana ada orang Yahudi ke Indonesia mengajarkan Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Yahudi tetap Yahudi, tidak percaya kepada Paulus. Sementara Paulus ketika mengaku bertemu dengan Yesus, pemberitaannya itu diberitakan ke luar Yahudi. Nah, orang di luar Yahudi ini karena tidak punya agama, percaya saja kepada Paulus. Maka jadilah mereka Katolik. Katolik ini terasa tidak benar, maka orang Katolik memprotes. Sebagian memprotesnya, lahirlah Protestan. Begitu seterusnya sampai muncul Mesianik, Advent. Padahal induknya adalah Katolik. Sedangkan Katolik ini adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus jangan percaya kepada Yesus palsu. Ajaran Paulus percaya kepada Yesus yang datang kepadanya. Sedangkan Yesusnya sudah terangkat. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8 sampai nomor 16. Sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Sang penghibur itu tidak datang. Jadi aku harus pergi supaya datanglah sang penolong lain ini. Artinya ketika Yesus terangkat ke langit, yang datang penolong lain, bukan Yesus. Sekarang yang datang setelah Yesus pergi siapa? Menurut Paulus, Yesus. Salah konsep, Cahayu. Yesus mengatakan aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu yang bukan Yesus tidak akan datang. Maka harus pergi Yesus supaya datang yang bukan Yesus. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah menurut Yesus yang datang setelah dia bukan Yesus, tetapi penolong lain. Nah, sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya masih tetap Yesus. Mau saya potong bang. Penolong itu pertama dia ditulis dengan huruf besar. P-nya itu huruf besar. Jadi kalau ditulis dengan huruf besar, kemungkinannya hanya 3. Allah Bapa, Yesus, atau Roh Kudus. Jadi dalam hal ini sangat jelas Roh Kudus, Bang. Nah, lalu yang datang kepada Paulus, Roh Kudus atau Yesus? Dalam yang di Patmos itu. Yang di Patmos yang saya baca tadi itu nggak ada bukti bahwa Yesus yang datang, Bang. Loh, Wahyu 22 nomor 16 itu siapa? Yang datang kepada Paulus juga itu siapa? Ketika dia di Damsik, padang gurun Damsik itu siapa? Kan Yesus. Anda sendiri mengatakan yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus. No, kena berarti. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh Kudus atau Yesus? Malaikat itu, Bang. Nah, mengaku Yesus. Aku Yesus telah menyuruh malaikatku memperlihatkan segala hal ini kepadamu untuk semua jemaat. Menyuruh malaikat, Bang. Yang mana itu? Yang di Wahyu kan? Iya, Wahyu 22 ayat 16 kan? Nah, sekarang yang saya tanya sama saudara, yang datang kepada Paulus ini, yang tadi itu? iya, yang datang di padang gurun. Bolak-balik kita ya. Oh, itu yang di Damsik itu, Bang. Yang di Damsik. Iya, yang di Damsik itu siapa itu yang datang? Itu
Eh, kayaknya itu penglihatan, Bang. Nah iya, yang datang itu siapa? Yang Yesus itu, datang Bang. Yesus. Nah sementara Yesus mengatakan yang datang setelah dia siapa? Roh Kudus. Roh Kudus kan? Ah, itu kisah para rasul 9. kisah para rasul 9. Nah yang datang kepada Paulus Yesus. Waktu itu bahkan masih Saulus. Benar. Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, yang datang setelahku adalah roh kebenaran, roh penghibur. Konteksnya Saulus itu sebelum Paulus, Saulus, Bang. Jadi waktu namanya masih Saulus, dia kan membantai orang Kristen. Wah, kok orang Kristen pula yang dibantai, aneh-aneh aja. Ada-ada aja kamu ini ah. Nah, Orang Kristen itu muncul pertama kali di Antioquia. Pengikut Paulus di Antioquia. Baru muncul Kristen. Orang Kristen itu pemakan babi, Kristen- tidak bersunat, Kristen tidak kan- penganut Taurat. Pengikut kami Yesus percaya makan Kristen babi enggak? Bukan agama, Bang. Pengikut Kristus gitu. Orang-orang Yahudi pengikut Kristus enggak? Digelari pengikut Kristus enggak mereka? Jadi kan waktu itu Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, maksudnya menganiaya aku ini kan bukan berarti menganiaya Yesus secara physically gitu. Tapi muridnya. Gitu. Muridnya ini pemakan babi atau bukan? Kalau gue makan babi saya kurang tahu, Bang. Muridnya ini bersunat atau tidak bersunat? Seharusnya bersunat karena itu kan tradisi, Bang. Nah, muridnya Yesus ini yang dianiaya Paulus ini penganut Taurat atau bukan? Benar. Nah, Tahu dia kan Bani Israel ada atau iman. bukan? Bani Israel atau bukan? Bani Israel, ya. Nah, berarti bukan Kristen. Jangan disebut bahwa yang dianiaya Paulus itu adalah Kristen. Justru Kristen itu lahir dari Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26, pertama kali disebut Kristen itu murid-murid Paulus di Antioquia, Turki. Tolong diluruskan itu. Inilah Kristen selalu mengatakan bahwa Indeniaya Paulus adalah Kristen. Nggak ada. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti Kristen? Kristus yang datang kepada Paulus. Nah, sedangkan murid Yesus, pengikut Yesus tidak disebut Kristen. Mereka adalah penganut Taurat. Sekarang permasalahannya adalah Yesus berkata yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Anda sudah mengatakan yang datang kepada Paulus bukan roh kebenaran, tapi Yesus. Salah konsep. Berarti bukan Yesus yang datang mengaku Yesus itu bukan Yesus berarti. Karena Yesus berkata yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Bukan Yesus. Aku harus pergi supaya roh kebenaran itu, penghibur itu datang. Berarti setelah aku pergi yang datang kepada aku, yang datang kemudian bukan aku. Kalau aku yang datang kiamat. Karena tanda itu menyertai aku. Begitu aku yang datang, maka kiamat dunia. Tapi kalau yang datang adalah roh kebenaran, tidak kiamat. Nah, datang Paulus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Yesus, ya kiamat dong. Tapi tidak kiamat, berarti palsu. Begitu. Karena hanya ada dua yang datang setelahnya, sebelum Yesus yang asli. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah Yesus palsu. Yang ketiga adalah Yesus asli. Kalau roh kebenaran datang, maka akan membimbing seluruh manusia ke dalam setiap hukum-hukum. Sedangkan yang datang kepada Paulus, menghapuskan hukum-hukum. Nah, tiga-tiga ini adalah oknum yang berbeda. Yang pertama roh kebenaran, ketika dia datang, dia memuliakan Yesus. Ketika yang kedua yang datang setelah roh kebenaran adalah Yesus palsu, penyesat. Ketika Yesus palsu yang datang, ciri-cirinya mengaku Yesus tetapi tidak memiliki tanda-tanda kiamat. Berarti palsu.
tapi ngaku Yesus. Namanya Yesus palsu atau Kristus palsu. Mengaku Yesus, tapi tidak ada memiliki tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, yang datang Yesus asli. Ketika Yesus asli yang datang, kiamat. Itu Al-Quran saya yang mengatakan itu. Dan juga Yesus yang berkata demikian. Ketika aku datang, tanda-tandanya adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Nah, itu Yesus asli yang datang. Andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus 2000 tahun yang lalu, maka sama dengan dunia sudah kiamat sejak 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang kepada Paulus di 2000 tahun yang lalu, dan itu tidak kiamat, sama dengan yang datang kepada Paulus adalah diduga Yesus Kristus palsu. Lalu di mana roh kebenaran datang? Enggak usah dibahas kalau itu, nanti Anda stres jadinya. Silakan Anda renungkan, hanya ada 3 yang datang setelah Yesus terangkat. Pertama, roh kebenaran. Kedua, Yesus palsu. Ketiga, Yesus asli. Yang datang kepada Paulus, Andalah yang pikirkan. Dan katanya, kata Yesus, ketika datang Yesus palsu, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu bukan Yahudi, karena Yahudi bukan agama syiar. Satu-satunya adalah Kristen, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Silakan Anda renungkan, apakah ucapan Yesus itu salah atau ucapan Yesus itu benar. Tanda kedatanganku bla 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 bla. Kalau ada yang datang mengaku aku tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Sekian dari saya, silakan Anda renungkan, Anda pikirkan. Oke bang, boleh saya kasih satu ini pendek aja bang. Jadi abang kan berulang kali mengulang Yesus asli datang itu berarti kiamat. Nah itu ada satu hal yang saya tangkap, bahwa memang dalam iman abang juga mengakui bahwa Yesuslah itu yang akan datang untuk di hari kiamat. Jadi menurut saya ya memang Yesus itu yang harus datang di hari kiamat dan membuktikan iman saya gitu bang. Ya. Gitu. Oke, kalau Anda ambil kesimpulan seperti itu, oke. Berarti yang datang mengajarkan Paulus, yang mengajarkan Kristen, itu bukan Yesus. Sudah selesai. Apa artinya Yesus datang menjelang hari kiamat kalau ternyata yang Anda ibadahi adalah setan? Percuma kan? Sedangkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kata Al-Quran, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Kedatangannya adalah menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang kuclu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah. Sembahlah Allah Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kemudian kenapa Yesus datang untuk kedua kalinya? Sebagai hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang melantiknya menjadi Tuhan hanya oleh karena kesaksian Kristus palsu yang mengajarkan untuk disembah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, gara-gara itunya, maka Yesus datang untuk menghakimi. Apa buktinya? Saya perlihatkan kepada Anda. Yohanes 12 nomor 48. Itu bukti bahwa datang ke Yesus kedua kalinya untuk menghukumi Kristen. Baca Yohanes 12 nomor 48. Yesus datang untuk memblender Kristen. Itu dalilnya tuh. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itu kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Siap-siap aja Anda. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman-firman inilah kelak yang akan menjadi hakim. Apa? Murid-muridnya mengakui dia hanya rasul.
Murid-muridnya mengaku dia utusan Tuhan. Murid-muridnya mengaku Yesus ini hanya untuk Bani Israel. Murid-muridnya mengaku bahwa Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Murid-muridnya bersaksi kemudian bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda kekuatan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pertanda mujizat yang didatangkan oleh Tuhan melalui Yesus, semata-mata hanya sebagai rasul. Dan Yesus bersaksi di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor 36, bahwa seluruh mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan, semuanya itu bersaksi bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan. Di luar daripada itu akan diblender masuk ke dalam neraka. Makanya dia datang. Untuk apa dia datang? Untuk membuktikan di hadapan manusia bahwa apa yang manusia lakukan dan sangkakan terhadap dirinya itu adalah konyol. Apa buktinya? Anda baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti, menjelang kiamat nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Siapa itu? Keturunan Anda. Keturunan orang-orang yang menyembah Kristus Yesus yang nanti akan sampai pada hari kiamat. Karena Anda tidak mungkin sampai hari kiamat. Paling kalau Anda sampai hari kiamat, usia Anda ribuan tahun. Kecuali kalau kiamatnya besok. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bermujizat pakai namamu, Yesus? Bukan kami mengusir setan pakai namamu, Yesus? Pada hari itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, kepada mereka yang bermujizat pakai namaku, kepada mereka yang bernubuat pakai namaku, kepada mereka yang bermujizat pakai namaku, dengan berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kira-kira ketika Yesus datang kedua kalinya, siapa yang diusir itu? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus yang diusir itu siapa? Anda. Jadi jangan Anda bangga. Oh, berarti benar Tuhanku datang. Nenek lu kiper. Justru dia datang untuk menendang pantatmu, bokongmu sampai kau terbang ke neraka. Untung Islam datang memperingatkan ente. Sadarlah kawan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus memperingatkan kepada muridnya agar waspada kepada si palsu yang datang mengaku-ngaku Yesus. Anda menyembahnya hari ini, oke, Yesus datang tuh, Tuhan Yesus, langsung ditampar mukamu pakai apa? Tutup panci, ketupak. Yang ngajarin kamu saya Tuhan siapa? Yang mengajarkan kamu itu mengusir setan pakai namaku itu sopo? Yang mengajarkan kamu itu makan babi, tidak bersunat, menyembah aku, masuk ke gereja, ibadah minggu itu siopo? Aku yang pernah ngajarin kamu? Enggak. Yohanes 12 nomor 48. Jelas di sana Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kamu dan Bang Suma diajak di hadapan Yesus dihakimi. Yesus datang, kata-kata, Yoradit, ya paman. Bang Suma, ya paman. Berdiri. Nah, kita berdiri berdampingan. Saya dihakimi pertama kali. Bang Suma, siap komandan. Kamu tidak menuhankan saya. Yes, karena kau mengajarkan bahwa yang berhak disembah hanya dia yang ada di langit. Wah, tepuk tangan Yesus. Pintar orang ini, kata dia. Terus kamu kenapa kemudian tidak bersunat? Kenapa kamu bersunat? Loh, kan kau mengatakan bahwa yang mengasihi aku adalah yang mengikuti aku. Aku bersunat, kamu bersunat. Lalu kenapa kau sujud dalam ibadah? Loh, kan kamu juga sujud. Matius 26 nomor 39. Lalu kenapa kau berpuasa? Kamu sendiri berpuasa pun, aku juga berpuasa, ikulah kau. Kau kan mengatakan dalam Yohanes 12 Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kamu sujud hanya 2 kali, 3 kali. Aku 5 kali sehari dong. Lebih besar daripada you. Kamu puasa cuma sekali, 40 hari, 40 malam. Tapi cuma sekali kan. Aku setiap tahun coy. Aku lebih besar dari you. Lalu bagaimana? Aku kena hukum? Oh enggak sih. Karena kamu tidak melanggar apa yang aku katakan. Nah, sekarang giliran Yuradit dipanggil. Yuradit, iya paman. Sambil gemetaran lututmu kan sedikit ada menetes dari tengah. Ada yang basah turun ke bawah sampai ke mata kaki. Gemetaran lutut ditanya. Kamu siapa yang memerintahkan menuhankan aku? Pak RT. Terus yang ngajarin kamu, yang kau contohi makan babi dan ibadah minggu serta tidak bersunat itu siapa? Pak RT, Pak.
Kau kusuruh menyembah siapa rupanya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai apa? Ditampar lagi kau pakai tutup panci. Ketepak! Buka mulutmu, ngomong. Kau mengenal aku supaya hidup kekal, kau kenal aku sebagai apa? Ngomong. Kau tidak ngomong lagi, gigimu gemetar, ditampar lagi. Ketepak! Ngomong kau. Kau supaya hidup kekal, kau mengenal aku sebagai apa? Jawab. Mengenal engkau sebagai, iya sebagai apa? Ditampar lagi pakai botol aqua kosong yang besar, botol galon. Kelubuk. Jawab. Dengan terbata-bata kau mengatakan, aku mengenal engkau sebagai Tuhan. Yang ngajarin siapa? Ulah, enyahlah kau daripada aku, kau semua adalah pembuat kejahatan. Pikir itu coy, jangan kau bangga. Oh, berarti Yesus datang di akhir zaman. Oh, hati-hati. Yesus datang sebagai hakim. Bukan datang sebagai center class membagi-bagikan hadiah. Enggak. Datang sebagai hakim. Dan yang dihakimi itu ente. Apa buktinya? Itu tadi Yohanes 12 nomor 48. Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Umat Islam percaya nggak? Percaya. Umat Islam masuk surga. Kristen percaya nggak? Di mulut mengatakan, ya kami percaya Yesus itu utusan. Coba kau intip ke gereja. Wah, menyanyi dia. Halo, haleluya, Tuhan Yesus. Kayak gitu itu kan? Mulut Anda mengatakan dia adalah manusia, tapi prakteknya Anda menuhankan dia. Berarti Anda munafik. Munafik di mana perginya? Ya neraka. Penyesat itu namanya. Ketika Anda datang membawa sebuah HP kepada saya, lantas Anda mengatakan ini adalah durian, Anda penyesat. Mulut Anda berkata itu durian, fakta yang ada di tangan HP. Mulut Anda mengatakan Yesus itu manusia, praktek di lapangan Anda tuhankan. Penyesat. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku. Siapa itu? Kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Padahal levelnya sudah jago kali tuh. Dalam nama Yesus, ku buat bisulmu meledak. Puak, meledak. Sebenarnya Bang, dari ayat ini sebenarnya sangat jelas sih Bang. Apanya yang jelas? Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan Tuhan yang Yes. akan masuk ke dalam kerajaan Oke. surga, Melainkan? dia yang melakukan kehendak aku yang di surga. Jadi Oke, kita pun orang Kristen nggak pasti 100% masuk surga, benar. Jadi Tapi walaupun 100% masuk neraka itu udah pasti. enggak. Mau saya buktikan? Bang. Mau saya buktikan bahwa Kristen seluruhnya 100% masuk neraka? Mau saya buktikan? Mau? Boleh. Oke. Tolong tunjukkan kehendak Bapak agar Kristen menuhankan anak Maria. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin berat. 40 Bang. Apa? Yohanes 6 ayat 40. Oke, kita lihat Yohanes 6 nomor 40. Kita buktikan. Iya. Survei membuktikan. Sredeng. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Apakah Anda percaya? Nah, itu sudah case baru itu. Ya, apakah Anda percaya? Dari ayat ini kan jelas sudah menjawab. Iya, siapa yang percaya kan? Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Betul enggak? Benar. Nah, sekarang percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Benar, tapi ayat itu kan bisa kita jabarkan. Ada tapinya. Ada penjabarannya itu. Ada tapinya. Tapi ayat ini udah Aku menjawab. diutus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Percaya. Cuman gini Bang. Yohanes 8 ayat 24. Kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Aduh, ditombak. Kemana ini Bang Juma? Kemana gurunda ini? Sabar. Biasa. Kena tombak. Oh, Wah, Perhatiin di bawah, Bang Juma. Kena naik lagi ya. siap. Ini Pak Yuradit ini terlalu dalam memang doktrinnya, Bang. iya bang. Bang Yuradit, Iya bang. iman sama akal itu harus sinkron atau bagaimana, Bang, menurut Abang? Iman dalam artian iman kepada Yesus. Ya, Bang Juma udah naik lagi. Silakan Bang Juma, terusin dulu, belum kelar tadi. Sebab inilah kehendak Bapakku. Ingat, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sekarang yang mau dipercayai di sini siapa? Yesus kan? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada nggak ucapan Yesus kemudian aku diutus untuk seluruh umat manusia? Saya percaya bahwa itu doktrin itu bukan hanya untuk Israel sih bang. Berarti Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak percaya Yesus. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak hidup kekal. Wajar Anda diusir. Jadi tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi yang dimaksud di sini adalah Bani Israel itu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Bani Israel yang menerima kemudian ajaran-ajaran Taurat Bapa yang datang kepada Musa dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang kemudian menerima Taurat kehendak Bapa tetapi tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kelompok. Tapi abang gimana? tahu Great Commission kan? Tahu. Ya itu kan kan semua bangsa muridku bang. Itu ucapan di luar daripada firman yang diterima Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ucapan yang muncul di Matius 28 itu ucapan oknum yang keluar dari kubur yang diduga bukan Yesus lagi. Tidak ada lagi penambahan. Kan tadi saya sudah bilang sama saudara, yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Yang datang adalah roh kebenaran. Yang keluar dari kubur itu Yesus katanya. Tapi yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran. Oknum lain. Apa bukti cirinya? Baca Yohanes 7 nomor 13. Yohanes 16 nomor 13. Nomor 14. Ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan yang dikatakannya adalah apa yang didengarkan darinya. Aku diutus. Yang Anda katakan itu kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itulah yang harus diwaspadai. Dia akan menyesatkan orang banyak. Kenapa dia mengatakan pergilah ke seluruh dunia? Karena dia harus memiliki pengikut banyak. Bertentangan dengan ucapan Yesus. Aku datang. Coba Anda bayangkan. Bayangkan coba. Kalau Anda mengatakan pergilah ke seluruh dunia itu adalah ucapan Yesus. Bagaimana dengan wanita Kanaan yang datang kepadanya minta tolong anaknya disembuhkan? Apa kata wanita itu? Sembuhkan anakku. Apa katanya? Murid-muridnya, usirlah orang itu karena dari tadi dia mengikuti aku. Mengikuti kita. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 tuh. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Tapi bukankah kemudian apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing.
Itu kata Yesus. Apa kata wanita Kanaan itu? Betul Tuan, tapi bukankah anjing makan sampah dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang ibu itu inginkan? Sembuh anaknya, sembuh anaknya. Itu yang diinginkan ibu itu. Tapi apakah kemudian gelarnya sebagai anjing itu dilepas sampai dia menjadi domba? Enggak, tetap aja anjing. Malah Yesus senang. Besar imanmu. Artinya apa? Betul pengakuanmu bahwa kamu itu adalah anjing pemakan sampah. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Maka sembuh anaknya. Kalau orang yang bertemu langsung aja disebut anjing, adalah satu hal yang mustahile. Murid-muridnya disuruh kemudian pergi kepada kalangan anjing-anjing. Menjadikan anjing-anjing menjadi pengikutnya itu mustahile. Sedangkan yang bertemu langsung aja ditolak. Hanya disebut sebagai anjing. Apalagi dia borok-borok, dia mau menjilat ludahnya sendiri. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa selain dari bangsa Israel, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada Bani Israel, kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu pesan Yesus. Tapi ada muncul makhluk keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan anak Maria lagi. Itu yang diduga Kristus palsu, Cak Ayu. Yang melahirkan Kristen. Begitu saudara. Tapi ada Saya kira saksinya, Bang. apa? Saksinya bahwa Yesus yang bangkit kan? Siapa yang melihat Yesus keluar dari kubur? Nggak ada Iya, muridnya. Maria Magdalena. Nggak ada. Nggak ada. Tidak Bukan ada. cucukkanlah tangan. Cucukkanlah tanganmu katanya. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, sentuhlah aku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antaramu yang punya makanan? Maka Yesus diberi ikan goreng dan sedikit madu. Lalu Yesus memakannya dan meminumnya. Dan Yesus berkata, inilah aku, bukankah hantu tidak bertulang dan tidak berdaging? Iya kan? Betul kan? Iya. Di mana itu tertulis? Di mana itu Bang tertulis? Di mana? Lukas 24 nomor 40 dan seterusnya. Itu oknum yang keluar dari kubur. Tapi mayatnya di mana, Bang? Ya itulah mayatnya tuh yang bicara tuh. Itulah yang mayatnya yang bicara. Hah? Masa mayatnya berjalan, Bang? Anda sendiri tidak percaya, apalagi saya. Iya kan? Nggak masuk akal kalau mayat berjalan, Bang. Nah itu dia. Anda aja tidak percaya, apalagi saya. Terminologi bangkit sama mayat kan beda, Bang. Kalau dia bangkit dari pingsan gimana? Kan Yesus bilang, aku berkuasa memberikan dan mengambil. Itu ucapannya sendiri atau ucapan Tuhan? Ucapan Yesus itu, Bang. Oh salah. Itu ucapan Tuhannya. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kalau Yesus berkata aku berkuasa menerima memberikan nyawaku, bukan berarti berkuasa mati di atas tiang salib. Gak ada hubungannya. Yohanes 10 ayat 17-18, Bang. Ya, coba aku baca. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah itu Bapak mengasihi. Kembali. Bapak Tidak seorang pun mengasihi. mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak aku sendiri. Aku berkuasa Bapak mengasihi dia.
Nah, sekarang pertanyaan saya, maukah Yesus kemudian itu menyerahkan nyawanya untuk disalib? Mau lah Pak. Coba kasih saya dalil. Kalau Yesus mau menyerahkan nyawanya untuk disalib, tidak perlu ada prajurit, tidak perlu ada penangkapan. Yang ada adalah upacara persembahan nyawa Tuhan untuk orang-orang Kristen segera akan dimulai. Tuhan Yesus telah siap sedia. Tapi itu nanti berbenturan dengan membuat Nabi Mika, Bang. Kok Nabi Mika kau bawa kitabnya orang Yahudi, apa hubungannya dengan konsep pagan ini? Tapi nanti itu berbenturan dengan nubuat. Kan Nabi Mika bernubuat bahwa tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yuda, daripadamu akan bangkit bagiku. Jadi membuat bahwa jadi kalau ada kata bangkit itu maksudnya keluar dari kubur gitu? merujuk Bukan. kepada Yesus. Hanya gara-gara kata bangkit. Ya, orang kalau bangsanya bangkit, Israel bangkit, itu keluar dari kubur, maksudnya gitu. Ya enggak seperti itu juga. Ya makanya kenapa kau artikan keluar dari kubur? Nggak ada hubungannya itu Mika dengan keluar dari kubur. Nggak ada hubungannya. Pertanyaannya, apakah Yesus kemudian ikhlas menyerahkan nyawanya untuk dibunuh? Kalau ikhlas, itu akan bertolak belakang dengan pengakuannya, Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan. Katanya ikhlas. Terus ketika dia ingin dibunuh di Yohanes 8, kenapa dia protes? Bukankah dia memang sengaja datang untuk menyerahkan nyawanya? Terus kenapa dia mengatakan bahwa yang ingin menangkapnya itu adalah anak-anak setan? Kenapa Yudas mengkhianatinya disebutnya iblis? Bukankah dia datang sengaja untuk memberikan nyawanya? Harusnya Yudas itu pahlawan. Sebab dengan Yudas lah nyawanya pergi. Kok hancur kayak begitu? Berantakan kayak gitu. Kalau Anda mengatakan Yesus datang menyerahkan nyawanya, apa gelar yang patut dinobatkan kepada para pembunuh Yesus ini? Menurut saudara, kalau Yesus datang memang untuk menyerahkan nyawanya, apa gelar yang pantas untuk diberikan kepada para pembunuh Yesus? Pahlawan atau penjahat? Kalau gelar itu saya kurang bisa menyimpulkan ya Bang. Loh, yang membantu Yesus untuk melaksanakan upacara penebusan dosa itu apa namanya? Setan-setan yang merasuki Yudas, setan yang merasuki imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melakukan tipu muslihat dan saksi palsu itu apa namanya? Pahlawan untuk Yesus atau penjahat untuk Yesus? Saya kurang bisa menjawab. Bukan kurang, Anda mencoba untuk menyembunyikan kebenaran. Yukhadi'unallaha wal